Alhamdulillah. Hadza Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau berbicara tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam Jumat yang lalu disebutkan tentang keutamaan istighfar. Itu dikatakan bahwasanya di zaman sekarang ini enggak ada yang lebih manfaat, yang lebih baik, yang lebih pas untuk dilazimkan selalu oleh penghuni zaman seperti ini, melebihi daripada memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala serta bersalawat atas Nabi besar Muhammad An-Nabiul Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam hari ini disebutkan oleh beliau tentang keutamaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab salawat itu keutamaannya besar dan juga manfaatnya di dunia dan akhirat. Itu juga sangat banyak bagi mereka yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini satu-satunya amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala melakukannya sebelum memerintahkannya kepada kita sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat-malaikatnya selalu senantiasa tiap waktu, tiap saat bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada satu orang dari orang yang enggak demen salawat, enggak demen majelis maulid. Alhasil ada dialog antara dia dengan Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Dia tanya kepada Amir Muhammad al-Maliki pertanyaan yang mengejek, bukan dialog sebenarnya. Sayyid Muhammad enggak dialog sama orang macam begitu, ya. Ini ada orang yang mengejek, enggak demen salawat, enggak demen maulidan. Dia datang kepada Sayyid Muhammad, "Ya Sayyid, saya mau nanya, kalian pertanyaan apa?" gitu. Tapi pertanyaannya pertanyaan ngawur, ya. Seperti zaman sekarang ini banyak orang nanya pertanyaan yang ngawur. Nanya di mana Allah, begitu. Nanya di mana Allah Taala. Itu bukan pertanyaan, begitu. Kalimat di mana itu artinya menuju kepada tempat. Tempat adalah makhluk. Dan Allah Ta'ala sudah ada sebelum menciptakan tempat, sebelum menciptakan makhluk. Dan Allah sekarang sebagaimana Allah Ta'ala dahulu nggak perlu kepada tempat, nggak perlu kepada makhluk. Ini orang bertanya, Allah sekarang lagi ngapain? Ya, Allah sekarang lagi ngapain? Maka Sayyid Muhammad dengan ringannya menanggapi orang macam begini, ya. Beliau menjawab, Allah sekarang, mau tahu Allah sekarang lagi ngapain? Allah Ta'ala sekarang lagi salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil cuma orang yang beriman doang, yang enggak beriman enggak dipanggil. Yang disuruh salawat ya cuma orang yang beriman doang. Ya, yang kagak beriman enggak disuruh salawat. Oh, Anda enggak mau salawat sama Nabi, ya kalian enggak dipanggil. Begitu, yang disuruh salat cuma yang beriman doang. Begitu. Ente enggak mau salat ya kali enggak dipanggil. Ya khalas. Begitu, enggak apa-apa. Enggak mau salawat enggak apa-apa. Sebab salawat ini undangan, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Mereka dijamu oleh Allah Taala sehingga mereka dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, mereka dijemput, mereka diundang, sallu alaihi, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taslima, dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu ini sebuah kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagi setiap mukmin. Mukmin dia harus paham, harus mengerti. Tatkala dia salawat kepada Rasulullah, bukan berarti Rasulullah butuh kepada salawat dia. Nabi enggak perlu sama salawatnya ente. Salawat dari ente. Lu siapa? Begitu. Lidah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak perlu kepada salawat kita, enggak perlu kepada salawat manusia setelah salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang barusan kita berghibah, barusan kita ngomongin orang, barusan kita bergosip, barusan kita mencaci maki, barusan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Terus lidah kita yang kotor ini kemudian
bersolawat kepada Nabi Muhammad, bukankah seharusnya kita bersyukur Allah Ta'ala mau terima solawat kita, ya, solawat kita yang pas-pasan, yang bersumber ya dari lidah yang penuh noda, penuh kesalahan, penuh kekotoran. Udah begitu, ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ganjaran yang besar. Wan Nabi, sebenarnya beliau nggak perlu kepada solawat dari kita sekalian. Mengapa? Sebab Allah udah solawat kepada Nabi. Kemudian juga para malaikat mereka bersolawat atas Rasulullah SAW. Terus Nabi masih perlu sama salawat ente? Lu siapa? Nggak perlu Rasulullah kepada salawat kita. Cuma kita yang perlu untuk salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebuah kehormatan bagi kita kalau kita bersalawat kepada Rasulullah. Kalau kita dipanggil untuk bersalawat kepada Rasulullah, kalau kita diizinkan untuk salawat kepada Nabi Muhammad, sebab salawat ini adalah apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Salawat ini adalah apa yang Allah Ta'ala ucapkan kepada untuk Nabi Muhammad, apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi. Dan salawat ini pula yang dilakukan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus Allah Ta'ala ngajak kita, ayo sini masuk dalam barisan malaikat, ikut salawatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karenanya itu, ini keutamaan dalam salawat tersebut. Kalau kita mau salawat kita bernilai, jangan menganggap salawat kita menguntungkan Nabi Muhammad. Tidak. Tapi anggaplah salawat kita bukan menguntungkan Nabi Muhammad. Anggaplah Nabi nggak butuh sama salawat kita, tapi salawat ini semata-mata menguntungkan kita pribadi dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab barang siapa yang salawat atas Nabi Muhammad 1 kali, Allah Ta'ala bersalawat atas hamba tersebut 10 kali. Dalam hadis demikian. Dan disebutkan oleh ulama, Al-Imam Al-Haddad Hadzal Mujaddid, beliau menyebutkan bahwasanya para ulama Al-Muhaqqiqun, mereka berkata, seandainya seorang hamba seumur hidupnya dia sekali mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka niscaya akan cukup untuk hamba tersebut sebagai kemuliaan, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau seandainya hamba tersebut dapat 1 salawat dari Allah Ta'ala, cukup sebagai kehormatan, kemuliaan bagi hamba tersebut seumur hidup, untuk hidup dia dunia dan akhirat. Akan tetapi bagaimana halnya kalau itu Allah bukan ngasih salawat 1 kali, tapi 10 salawat dari Allah sebagai balasan bagi hamba tersebut yang bersalawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1 kali. Wa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bersabda, yang salawat kepadaku 1 kali, ya Allah Ta'ala melimpahkan salawat atas hamba tersebut 10 kali. Kemudian barang siapa yang salawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, Allah Ta'ala limpahkan salawat atas hamba itu 10 kali. Diangkat 10 derajat, ditulis 10 hasanat, dihapuskan 10 sayiat kesalahan. Dalam hadis yang lain, orang yang paling dekat, yang paling utama dengan Nabi besok di hari kiamat, yang paling banyak salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul mag'ad al-mugarrab indak yaumil qiyamah wajabat lahu syafaati. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhu al-mag'ad al-mugarrab indaka yaumal qiyamah, tempatkan Nabi Muhammad di kedudukan yang dekat di sisimu besok di hari kiamat. Maka kata Rasul, yang baca doa ini, salawat dan doa ini untuk saya, maka orang tersebut wajib pasti mendapat syafaatku besok hari kiamat. Nah, itu yang untung yang doain apa yang didoain. Nabi nggak pakai didoain nama ente juga udah beruntung, udah dapat kedudukan yang tinggi. Kenapa Nabi nyuruh kita doain? Biar ente tahu kadar Nabi Muhammad di sisi Allah tuh al-mag'ad al-mugarrab, kedudukan yang tinggi, yang dekat di sisi Allah Ta'ala. Biar kita tahu, biar kita sadar. Kemudian juga tanpa ente doain, itu cuma diperuntukkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nyuruh ente doain biar ente kebagian berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Sama seperti apa namanya, yang dengar azan kemudian dia ikutin seperti bacaannya muadzin, udah gitu dia bersalawat atas Nabi Muhammad, kemudian dia membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Dia memohonkan untuk Nabi Muhammad al-maqam al-mahmud, memintakan ya Allah berikan Nabi Muhammad al-maqam al-mahmud besok di hari kiamat. Maka orang tersebut pasti mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu al-wasilah, kata Rasulullah,
adalah sebuah kedudukan di surga Firdaus yang paling tinggi, yang tidak diperuntukkan kecuali hanya untuk seorang hamba, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita doain itu tempat emang udah punyanya Rasulullah. Cuma kita disuruh doain biar ente tahu Nabi, tempat yang paling tinggi di surga punya Nabi Muhammad, punya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga biar kita dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sebagai orang yang membela Rasul, yang mendukung Rasul, yang mencintai Rasul, yang sebutan untuk Rasulullah enggak lepas dari lidahnya, yang mencurahkan perhatiannya dalam mendoakan Rasulullah walaupun Rasul enggak butuh kepada doanya. Ya, masuk di dalam kelompok orang-orang yang demikian hingga kita dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kita kalau mau dapat syafaat Rasulullah, salah satu adalah dengan membaca doa ini. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba 'indaka يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, insyaallah Allah Ta'ala masukkan kita dalam syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus juga barang siapa yang dia baca jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, semoga Allah Ta'ala memberikan sebaik balasan kepada Nabi Muhammad dengan balasan yang paling pantas buat Rasulullah, maka dia dituliskan pahala. Tahu bukan sembarang pahala. Itu pahalanya dia dicatat oleh 70 malaikat tukang catat pahala, ya. Itu mereka sampai kewalahan. 70 malaikat yang mencatat pahala dia itu kewalahan mencatatnya. Kena berapa lama? Selama 1000 hari dicatat, belum habis-habis pahalanya dia dicatat oleh 70 malaikat. Masya Allah. Itu malaikat kalau nyatat lebih banyak daripada komputer, lebih jago, lebih ahli daripada komputer yang paling canggih. Nah, ini bukan satu malaikat, 70 malaikat. Dan bukan cuma sejam, bukan 2 jam, 1000 hari, ya. Satu hari itu 24 jam. 1000 hari 24.000 jam. Itu malaikat, 70 malaikat. Ente bikin capek, ente bikin lelah, nulisin pahala buat kita yang membaca satu kali sholawat semacam ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahada ada di dalam ratib al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad, jazallahu anna Sayyidina Muhammadan khaira, jazallahu anna Sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu, jazallahu anna Sayyidina Muhammadan khaira, jazallahu anna Sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu, jazallahu anna Sayyidina Muhammadan khaira, jazallahu anna Sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu, jazallahu anna Sayyidina Muhammadan khaira, jazallahu anna Sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu, jazallahu anna Sayyidina Muhammadan ma afdala ma jaza nabiyan an ummatihi. Ya Allah, sallu alaiya haitsuma kuntum, dimanapun kalian banyakin salawat atasku. Salawat kalian sampai kepada saya, hatta di Celeduk nyampe, ya, hatta di Larangan sampai. Oh, di Al-Fakhriyah salawat nyampe gak sama Nabi? Sampai. Allahumma salli sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu Allah Ta'ala punya malaikat. Itu malaikat kerjaannya patroli di muka bumi. Ngapain mereka patroli di muka bumi? Mereka patroli di muka bumi, yuballighun alaihi salatu wassalam, salata man yusalli alaih min ummati. Tugasnya malaikat patroli di muka bumi itu mereka mencatat siapa aja yang salawat kepada Nabi, langsung direkam, disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan bin fulan, dia bersalawat kepada engkau. Fulan bin fulan dari kampung fulan, barusan dia salawat kepadamu, ya, ini bunyi salawatnya kayak begini. Itu dia, itu malaikat patroli di muka bumi nyari orang yang bersalawat. Masya Allah, ini kalau kita salawat sama Nabi nih, waduh banyak banget. Ini saat, ini waktu kita salawat sama Rasulullah, itu Rasul di kuburnya nih, Masya Allah, disampaikan salawat kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu biasanya malaikat datang menyampaikan, fulan bin fulan,
ya, bersalat kepadamu, sighah salawatnya seperti ini. Tapi khusus malam Jumat dan hari Jumat, malaikat nggak nyampein. Habis bagaimana malaikat? Itu suara kita didengar langsung oleh Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Makanya itu bagusin kalau salawat kepada Nabi, jangan kayak orang kumur Muhammad alaihi wasallam. Salawat yang benar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu di dalam hadis yang lain, enggak ada satupun dari umatku ngasih salam kepadaku melainkan Allah Subhanahu wa taala itu mengembalikan ruhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke jasadnya khusus untuk menjawab salamnya ente. Khusus untuk menjawab salamnya ente. Wa ila ruhnya Rasulullah jawabin salam. Ya, begitu. Akan tetapi juga lidahnya Rasulullah yang mulia, yang luhur, yang agung juga Allah Ta'ala hidupkan untuk menjawab salam kepada engkau. Ya, orang yang salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan di dalam salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngasih salam sama Nabi, diriwayatkan Allah Ta'ala memberi salam kepada orang yang ngasih salam kepada Rasulullah 10 kali lipat. Ente 1 kali ngasih salam, dijawab oleh Allah Ta'ala ngasih salam atas engkau sebanyak 10 kali. Dalam hadis yang lain, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Apa itu bahasanya raghima anfu rajulin? Ya, hidungnya penyok bahasanya tuh. Bahasanya apa gitu? Biar apes, sial begitu. Mukanya nyusruk ke tanah, hidungnya bocor. Buat siapa itu? Buat orang dengar nama Nabi Muhammad disebutkan, akan tetapi dia nggak mau salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Wah, kata. Ada lagi dalam riwayat yang lain, man dzukirtu indahu fa akhfa as-salata alayya akhfa tariqal jannah. Yang disebutin namaku di hadapan dia, dia kelewatan, enggak kesempatan untuk salawat kepadaku. Ya. Disebut nama Nabi, dia kelewatan. Tahu kelewatan kayak orang tuh naik mobil kelewatan jalan. Nah, ini dibacakan nama Nabi Muhammad, begitu dia kelewatan salawat, luput dari dia salawat atas Rasulullah. Saat disebutkan namanya, itu sama seperti orang kelewatan jalan menuju surga. Mana jalan surga? Udah kelewatan barusan, ya, begitu. Sama seperti nama Nabi Muhammad disebutin, ente nggak salawat, ya udah kelewatan jalan menuju surga. Kata, makanya jangan sampai luput ketinggalan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak ada maksud untuk apa-apa ya. Bayangin kalau ada orang yang emang sengaja begitu dengar nama Nabi Muhammad, bukannya lalai, bukannya lupa. Begitu, tapi sengaja dengar nama Nabi enggak mau salawat. Bahkan orang bilang ya Rabbi sholli ala Muhammad. Dia pegang bibirnya jangan sampai ketelepasan salawat kepada Rasulullah. Begitu. Bukannya ente yang enggak mau salawat sama Nabi Muhammad, tapi Allah yang enggak mau ente salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala pengen jadikan tuh orang-orang sial. Yang salawat sama Nabi orang yang beruntung, yang enggak salawat orang yang sial. Begitu. Apalagi orang yang kalau dia dengar orang lain salawat kepada Nabi, bukannya dia ikut salawat, dia nggak mau salawat, dia malah ngatain orang yang salawat, ada bid'ah, ada syirik, ada sesat, begitu. Jadi bukannya ente yang kagak mau salawat, bukannya ente yang kagak mau maulidan, tapi emang Nabi yang kagak mau suaranya ente, begitu. Allah nggak mau memperdengarkan suara engkau di telinganya Nabi Muhammad. Jangan-jangan kayak begitu, hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus memerintahkan kepada kaum mukminin untuk bersalawat kepada Nabi di malam Jumat dan di hari Jumat. Aktsiru minas salati alayya yaumal jum'ah. Perbanyak salawat kepadaku di hari Jumat. Sebab itu salawat umatku setiap Jumat itu langsung disampaikan ke telinganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap Jumat. Dan orang yang paling dekat kedudukannya denganku besok ya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawat kepadaku, kata Rasulullah. Sallu alayya fil lailatul gharra wal yawmil azhar. Perbanyak salawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat, hari yang cemerlang, yang ceria, yang terang benderang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita makanya tuh kalau di malam Jumat udah ingat, oh ini malam salawat. Hari Jumat hari salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap mukmin tuh harus memperbanyak salawat kepada Rasulullah
hari Jumat, malam Jumat secara khusus, dan juga tiap saat, tiap waktu, pagi, sore, siang, malam, banyakin salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dan jadikan juga ketika dia salawat kepada Nabi Muhammad juga pakai salam. Allahumma sholli wa sallim. Kalau Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuh. Ya. Kalau sallallahu wa sallam, begitu. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu namanya mabok nih orang. Salah jalan. Allahumma sholli sallim. Shalla salam. Begitu yang benar. Ya, tapi Allah Ta'ala yang dur ila qulubikum, ente mau baca salawat tapi juga jadi deh. Begitu. Tapi talib ilm, orang yang hadir pengajian, ya kudu tahu Allahumma sholli salim. Ya Allah bersalawat dan salamlah. Sallallahu wasallam. Itu sighahnya. Kemudian juga ketika salawat kepada Rasulullah, salawat sekaligus sama salam juga. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu. Salawatlah dan salamlah. Wasallimu taslima, salam yang benar. Kemudian juga selain itu diperintah, kata Rasulullah, man shalla alaika shallaitu alaih, man sallam alaika sallamtu alaih. Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Muhammad dalam hadis qudsi, ya Muhammad, yang salawat atasmu aku salawat atas dia, yang memberi salam kepadamu aku memberi salam atasnya, kata Allah Ta'ala. Kemudian juga orang kalau mau salawat dan salam atas Rasulullah, dia salawat, dia salam kepada Rasulullah, jangan lupa salawat buat keluarganya Nabi Muhammad. La tusallu alayya salatal batra, jangan kalian salawat kepadaku salawat buntung. Waduh, ada lagi nih namanya salawat buntung. Apa itu salawat buntung? Salawat buntung itu salawat kepada Nabi Muhammad, akan tetapi dia enggak salawat kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi dan keluarganya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Ya, salawat kepada Nabi, keluarganya Nabi, dan juga sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam hadis kan ada kita diajarkan salawat Ibrahimiyah. Sahabat bilang, ya Rasulullah, waktu turun innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya Rasulullah, kita kan udah tahu bagaimana memberi salam atasmu. Salawat kepadamu gimana caranya? Nabi yang ngajarin, talginkan kepada sahabat, diajarkan salawat kepada Rasulullah. Diajarkan gul, ente baca Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Salawat atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana engkau salawat atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Berikan keberkahanmu atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana keberkahan engkau curahkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Nah, ini salawat yang diajarkan Nabi. Kemudian juga dalam sighah salawat Ibrahimiyah yang lain, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi, dan atas keluarganya Nabi, wa azwajihi, dan istri-istrinya Nabi, wa dzurriyyatihi, dan keturunan Nabi Muhammad, dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang Nabi enggak punya keturunan, orang sableng tuh orang. Nah, ini Nabi bilang apa? Begitu. Ini ada satu, dulu tuh ada orang yang enggak demen sama Rasulullah. Dia bilang, tiap Nabi anaknya meninggal satu pokoknya dikatain, anak lakinya meninggal satu dikatain. Terus dia bilang, ada Muhammad abtar, Muhammad buntung, kagak punya keturunan katanya. Maka Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, inna a'tainakal kautsar. Ente bilang Nabi Muhammad enggak punya keturunan, Allah Ta'ala menjawab, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau al-kautsar. Al-kautsar ada yang bilang itu namanya telaga, ya. Ada lagi sungai di surga tuh ya. Ada lagi yang bilang Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Tapi konteks ayat tersebut adalah sebagai balasan kepada orang yang bilang Rasulullah nggak punya keturunan. Ahli tafsir juga mereka mengatakan makna daripada Al-Kautsar ini adalah sesungguhnya Allah Ta'ala berikan kepadamu tuh keturunan yang banyak. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ya, habis salat apa namanya tuh, Idul Adha, kemudian suruh sembelih hewan korban. Nah, terus tuh yang ngatain Nabi nggak punya keturunan, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang bilang Nabi nggak punya keturunan, Allah Ta'ala bongkar
Dia sebenarnya nih bukan teman, bukan siapa-siapa. Hadza syani'ak. Dia adalah pembencimu. Orang yang benci kepada engkau. Intinya orang yang bilang Nabi nggak punya keturunan, dia adalah orang yang benci kepada Rasulullah. Huwal abtar, dialah yang buntung kagak punya keturunan. Begitu. Adapun Rasulullah waktu kawinnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra, Nabi Muhammad doa, Allahumma akhrij minhuma al-katsir at-tayyib. Ya Allah, lahirkan dari keduanya ini keturunan yang banyak dan mulia. Al-katsir at-tayyib. Doanya Nabi dikabulin apa kagak? Dikabulin. Dan keluar dia tuh dari keturunan Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah Zahra, al-katsir at-tayyib. Keturunan yang baik dan semuanya mulia. Ini yang masuk Islam di Indonesia aja nih di tangannya siapa? Tangannya mereka, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Songo itu keturunannya Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahib Merbat. Terus nyambung nasabnya sampai kepada Imam Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kan? Begitu. Itu keturunannya Rasulullah banyak, jutaan. Di Maroko aja tuh jumlah mereka itu sangat banyak. Di Indonesia juga jumlah mereka sangat banyak. Kemudian juga di Hijaz jumlah mereka sangat banyak. Di Mesir, di berbagai tempat banyak keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita salawat kepada Rasulullah dan keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.